Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah merasa kecewa dengan PT Gunung Aji Jaya yang tidak hadir dalam rapat dengar pendapat terkait sertifikat hak guna usaha yang dipersoalkan oleh masyarakat. Selain itu, pihak pertanahan juga dinilai tidak siap dalam menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh pihak wakil rakyat. Hal tersebut terungkap dalam hearing yang diadakan Komisi 1 DPRD Lampung Tengah yang berlangsung di ruang rapat Komisi 1 27 November 2022. Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah merasa kecewa dengan PT Gunung Aji Jaya yang tidak hadir dalam rapat dengar pendapat terkait sertifikat hak guna usaha yang dipersoalkan oleh masyarakat dari 5 kampung yang berada di Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Selain mengundang pihak perusahaan yang bersangkutan, Komisi 1 juga mengundang pihak eksekutif dinas dan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah, yang dinilai tidak siap dalam menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan wakil rakyat. Untuk itu, pihak terkait dalam hal ini PT Gunung Aji Jaya kembali akan dipanggil ulang oleh Komisi 1 secepatnya agar permasalahan HGU yang saat ini sedang ramai mendapatkan titik terang. Dalam keterangannya, Ida Rohani selaku kasih sengketa dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah menjelaskan bahwa PT Gunung Aji Jaya telah melakukan perpanjangan HGU dari tahun 2016 dan telah sesuai dengan SOP dan peraturan yang ada. Oleh karena itu, pihak BPN menolak apabila ada badan hukum ataupun perorangan yang akan mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat. Bersama jurnalis LDS TV, Hana Herunisa dan juru kamera melaporkan. Memang sejak tahun 2016 sudah diperpanjang sesuai dengan SPOP yang sudah dipenuhi oleh PT Gunung Aji Jaya. Untuk itu kami tidak bisa menolak apabila ada pemohon baik itu badan hukum ataupun perorangan untuk mendapatkan untuk memohon perpanjangan atau permohonan pensertifikatan tanah. Maka mereka pada tahun 2016 sudah memperpanjang HGU-nya sesuai dengan SPOP yang sudah ditentukan dan berlaku pada saat itu. HGU ini sendiri terdiri dari 10 bidang tanah, 10 sertifikat HGU. Yang berakhir pada 2040, pada tahun 2040. Jadi di sini 40. Iya. 24 tahun Pak tepatnya. Sementara itu Pak yang bisa kami sampaikan. Saya ingin mencoba bertanya mendalami masalah ini ya, untuk supaya dia lebih jelas. Yang pertama barangkali saya akan nanyakan dulu ke Bapak dan Ibu dari BPN. Kalau saya nggak keliru, ini peraturannya, saya tanyakan yang pertama peraturannya. Ini haknya hak guna usaha atau hak pakai? Kalau saya lihat sertifikatnya hak guna usaha ya ini. Nah ini mohon penjelasan terkait dengan peraturannya. Apakah peraturan pemerintah nomor berapa, tahun berapa, sehingga kami bisa ikut mencoba mendalami lebih jauh lagi. Yang kedua tentang proses. Kalau saya lihat di sertifikat pertama itu satu sertifikat pada waktu tahun 86, satu sertifikat dengan luas 712 hektar. 29 Januari 1986
habis 30 tahun sampai dengan 2016 atas nama PT Gunung Aji. 31 Desember 2015 kalau nggak salah ya, habisnya itu. Nah ini proses perpanjangannya ini Bu yang kami tanyakan. Setelah habis masa HGU yang pertama, untuk diperpanjang ini prosesnya seperti apa? Apakah ada persyaratan tertentu lagi? Apa harus bisa langsung saja? Gitu ya. Karena ini kan tadinya memang tanah masyarakat, kemudian habis HGU yang pertama, tanah itu statusnya kan kembali kepada negara atau dikuasai oleh negara. Nah ini apakah bisa langsung dia diperpanjang? Apakah ada persyaratan untuk itu atau tidak? Kemudian sekarang dia menjadi berapa sertifikat tuh? 10 sertifikat. 10 sertifikat. Ada klaim dari masyarakat bahwa tanah-tanah masyarakat, rumah, jalan, bangunan yang menurut mereka dulu tidak dibebaskan. Nah sekarang ini kondisi di lapangan itu masuk ke dalam peta HGU. Apakah ini benar atau seperti apa? Yang kedua, proses penerbitan perpanjangan HGU mungkin bisa diterangkan seperti apa sehingga sampai HGU itu terbit lah ya. Ini kan bahasanya perpanjangan Pak ya, perpanjangan seperti apa proses-proses yang dilakukan atau nanti dasar aturannya seperti apa, biar mungkin kami juga bisa membaca lebih dalam. Terus tadi kita udah cukup gitu ya. Sementara itu nanti dari asisten 1 mungkin juga bisa menanggapi terkait langkah-langkah yang dilakukan. Saya kira walaupun sebenarnya kita juga cukup menyayangkan ya, sampai kemarin terjadi peristiwa yang chaos seperti itu ya. Boleh jadi mungkin kalaupun boleh kita introspeksi diri sebagai pemerintah daerah, boleh jadi ini kan antisipasi juga kita dalam membaca situasi dan kondisi suasana kebatinan masyarakat, sehingga mohon maaf boleh jadi ini kita anggap kecolongan dari pemerintah daerah kan. Nah ini kan tentu tidak boleh berlalu. Dan sebagai bagian dari pemerintah daerah, Komisi 1 yang sudah mendapat juga aduan, itu nanti kita berkoordinasi bersama dengan pemerintah daerah sehingga kita bisa sama-sama cari solusi. Biar nanti ke sini, nanti ke sana, ujungnya ya nanti diskusikan sebenarnya sama juga. Karena ini sudah mengandung kedua-duanya, bapaknya itu bupati, ibunya itu DPRD kan, sudah ngadu ke bapak, sudah ngadu ke ibu, nanti bapak sama ibu kan harus bekerja sama mencari solusi. Saya kira itu. Silakan mungkin dari perwakilan PPN bisa menjelaskan terkait ini khusus ya, mungkin kita fokus terkait PT Gunung Aji Jaya. Pertama secara umum seperti apa, yang kedua kita fokuskan terkait perpanjangan HGU PT Gunung Aji Jaya sehingga sampai terbit perpanjangan HGU yang tadi disebutkan per tahun 2016. Saya kira kepada BPN pada saat itu sudah dijelaskan, dan sebagai buktinya kami dikasih kopi juga mengenai HGU tersebut yang sudah diperpanjang tanggal di tahun 2016. Nah itu aja, ada di lampiran. Kemudian terjadi memang diskusi yang banyak sehingga kesimpulannya untuk camat bersama Pak. Pemcam mensosialisasikan itu kepada masyarakat.
Namun demikian masyarakat belum merasa puas sehingga masih membuat surat ke Pak Bupati untuk audiensi dengan Pak Bupati langsung. Dan pada 2 hari setelah itu dilakukan audiensi langsung dengan Pak Bupati. Mereka dengan perwakilan diterima Pak Bupati. Dan dijelaskan bahwa HGU-nya memang sudah ditetapkan. Nah terakhir kemarin yang terjadi Pak Bupati di hari Sabtu kemudian dan titik kumpul bersama Pak Ketua mungkin BPND karena saya kebetulan sedang dinas luar, jadi saya hanya memantau dari grup saja. Pindah hadir di Polsek pada Ratu. Namun tidak lama sudah terjadi kejadian yang kemarin terjadi dan terjadi domainnya daripada APH aparat penegak hukum sehingga pada saat itu tidak terlalu lama orang dari perlu kami sampaikan kepada pimpinan rapat bahwa upaya sosialisasi ini sudah kita lakukan dari sejak awal, artinya memberikan pengertian bahwa syarat munculnya HGU nanti mohon penjelasan dari itu sudah dijelaskan pada saat rapat oleh Pak Kakan BPN, sehingga kami minta kepada camat bersama pokok puncak pada saat itu untuk mensosialisasikan sejelas-jelasnya. Namun demikian sampai dengan saat ini belum ada titik temu, dan kemarin di tanggal 10 November pas kita upacara Hari Pahlawan memang melakukan penyampaian pendapat di muka umum di dalam muka dan diterima. Yang mewakili pada saat itu adalah asisten 3 disampaikan kepada saya dan masyarakat menyampaikan tuntutan yang Bapak juga sampaikan tadi. Kami pada saat menerima itu juga menerima teman-teman dan perwakilan dari masyarakat itu yang pada prinsipnya sesuai dengan aturan yang berlaku kita akan sampaikan. Sampai saat ini itulah langkah-langkah yang sudah kita lakukan sehingga selamat datang Pak Fajar. Kelihatannya lelah sekali Bapak. Ya, mohon izin saya teruskan. Oleh karena itu mohon berkenan Bapak-Bapak dan pimpinan, itu hal-hal yang sudah pernah kita lakukan dan upaya-upaya persuasif yang sudah kita lakukan dan menjadi domain kewenangan kami. Itu saja sementara dengan ini yaitu adalah hak guna usaha, yang mana terkait hak guna usaha ini dia diatur pertama di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, diatur pada pasal 29 ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang mana HGU itu dapat diberikan maksimal 35 tahun. Setelah berakhir maka dapat diperpanjang kembali maksimal untuk 25 tahun. Jadi secara teknis ini sudah sesuai HGU PT Gunung Adijaya ini sesuai. Kemudian ada aturan lain yaitu yang lebih khusus, yaitu PP nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, hak guna bangunan, hak pengelolaan dan hak pakai. PP nomor 40 tahun 1996 ya. Oke, kemudian sudah diperiksa apakah sudah perbarui PPK 2021. Jika pertanyaan terkait klaim masyarakat terkait apa ini lokasi tanah mereka yang terindikasi masuk di dalam HGU itu ya Pak ya. Kalau itu kan karena gini Pak, kalau itu kan sudah berbicara teknis. Yang pertama kita tidak tinjau lapak. Kita ini kan berbicara di ruang rapat, forum kan. Jadi dan kebetulan kami ini kan di bagian sengketa Pak. Kalau untuk berbicara teknis itu ada bagian yang secara khusus memang apa ya istilahnya mempunyai datanya, itu bagian pengukuran pendaftaran. Kebetulan yang diutus oleh kepala kantor kan kami dari bagian sengketa. Jadi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini adalah yang
kami ketahui. Kalau yang kami ketahui, tidak mungkin bisa kami sampaikan kan seperti itu. Kemudian Mohon maaf Pak, bidang sengketa itu tupoksinya apa? penanganan dan penyelesaian masalah, Pak. Ya, termasuk misalnya seperti yang terjadi hari ini, termasuk bidangnya nggak? Kita masuk salah satunya. Tapi kan maksud kita berbicara data kan ya Pak. Nah, kami ini kan tidak pegang data itu Pak. Tapi bagian dari tupoksi Bapak itu. Ya, salah satunya. Karena jujur aja, kami dapat surat ini jam 11 siang tadi Pak. Iya, baru tadi siang jam 11. Sedangkan jam 1 kami sudah serapa. Jadi Kami kirim kalau nggak salah hari Jumat. Jadi ada miss-nya yang nanti. Mohon maaf ya Pak ya. masih wajar karena kan dia harus disposisi kepala kantor segala macam kan pasti Senin kan kan. Jadi apa artinya ya kalau terkait pertanyaan dari Bapak Anggota Dewan Terhormat ya sementara baru itu Pak yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin nanti kami tampung dan akan kami diskusikan lebih lanjut di kantor. Kalau proses Pak, proses Perpanjangan. sepengetahuan Bapak nih, misalnya sebuah pemegang HGU mau mengurus perpanjangan HGU. Ya izin Pak, kalau terkait proses itu ada di bagian pendaftaran tanah Pak. Proses Jelas yang Bapak tahu. Yang jelas ada permohonan, ya kan, permohonan tertulis. Ya ini nggak bisa ini Pak, nggak bisa jelas lebih lanjut kan. Bukan di bagian saya Pak. Terkait prosesnya itu bukan di bagian kami, ada bagian khusus. Ya nanti kami tampung Pak pertanyaan ini, kami koordinasikan. Ya nanti untuk rapat selanjutnya atau seperti apa, ya insya Allah bisa kami jelaskan secara detail dan rinci seperti itu Pak. Ini kan ini Pak, memang masalah tadi yang sampai ke kami itu namanya merasa ya. Merasa itu kan yang kita sampaikan tadi, merasa bahwa tanah mereka yang selama ini itu mereka garap tiba-tiba itu masuk dalam hati. Nah misalnya nih Pak ya, ada persepsi seperti ini. Ini masyarakat kan punya persepsi, ya kan? Itu apa namanya versi BPR-nya itu penyelesaiannya seperti apa? Kalau kami minta saran BPR. Lokasi yang digarap oleh masyarakat itu benar atau tidak? Dia berada di atas lokasi HGU. Kalau memang dia berada di lokasi atas HGU, secara aturan pendaftaran tanah tidak ada alasan lebih tinggi selain sertifikat, walaupun HGU ya. Kalau memang masyarakat mempunyai alasan lain, kan harus kita uji material dan formil terkait apakah kita anggap masyarakat menganggap PT ini melakukan kesalahan baik terhadap administrasi, perdata atau apa, kan kita harus buktikan dulu. Ada dua cara penyelesaian penanganan masalahnya. Yang pertama memitigasi, benar disampaikan oleh Bapak Asisten tadi, rapat mediasi. Jika tidak menemukan solusi kata sepakat, maka mediasi kan tidak gagal. Nah seperti itu. Maka ada upaya terakhir, yaitu apa? Upaya mitigasi, menempuh jalur hukum. Kan seperti itu. Jadi kalau kami pada prinsipnya, selama produk ini terdaftar dan terdaftar di BPN, kami menganggap bahwa PT Gunung Aji Jaya secara sah bahwa mereka mempunyai dasar kepemilikan yang sah, yaitu sertifikat hak guna usaha. Seperti itu Pak, kalau bisa sedikit yang bisa kami jelaskan. Gimana Pak? Nah, saya maksimal 10 alat sertifikat sebagai dasar penerbitan HGU yang jumlahnya berapa? 700 itu juga jelas. Belum dijumlahkan Pak, belum kami jumlahkan. Itu kan itu pasti ada namanya sertifikat ini awal saya. 10 sertifikat itu pasti kan sambung menyambung menjadi satu kan, ya kan? Itulah yang akhirnya menjadi PT Gunung Aji Jaya 712 hektar.
ya kan? Dasarnya 10 sertifikat itu, ya kan? Nah, ini lagi-lagi menurut saya ini, masyarakat itu kan berkeyakinan bahwa sebenarnya kalaupun mereka tahu 712 hektar yang dihabiskan ke PT Gunung Jaya. Walaupun dalam tanda kutip mereka belum lihat secara fisik, karena mereka ketemu kami ini masih nanya, Pak, kalau memang HGU-nya itu ada mana? Ini kan agak beda versinya dengan asisten, mohon maaf ya. Asisten kan tadi mitigasinya sudah sampai pada camat melakukan sosialisasi, tapi fakta yang kami dapatkan mereka kesini kemarin mereka belum lihat fisiknya. Apakah camat yang gagal sosialisasi atau apa kita nggak tahu, tapi faktanya mereka kesini kami nggak tahu. Kami bertanya sampai hari ini kami belum tahu HGU-nya. Itu catatan. Kedua, ini di Gunung Aji Jaya itu sekarang dibangun kanal, Pak, kanal pemisah. Bahkan mereka cerita itu 4 meter lebarnya, 4 meter dalamnya. Jangankan anak-anak yang jatuh, orang tua jatuh, mobil jatuh itu belum kelihatan kalau ini. Padahal di dalam kanal itu sebagian itu masih ada tanaman yang kami bercocok tanam di situ. Nah itu loh. Ini kan salah satu yang maksudnya bagi ya, saya kira kalau memang Pemda ini mau cari solusi yang harus kita cari solusinya. Karena ini persepsi masalahnya. Kalau kita mau mitigasi kan berarti kita nyari solusinya ini seperti apa. Bahkan dalam tanda kutip saya ingin bertanya misalnya ya, bagaimana caranya kita DPRD atau pemerintah daerah ingin membuktikan 712 hektar itu bahwa benar hanya 712 hektar itu yang dikelola dan dikuasai oleh PT Gunung Aji Jaya. Karena kami ini kan mau bercerita nih kepada masyarakat kami. Gitu. Nah, itu seperti apa caranya? Nah, saya kira ini kan bagian yang kami hari ini ingin mendapat penjelasan dari teman-teman yang berwenang, mungkin baik dari pemerintah daerah, mungkin nanti di hukum bisa bercerita, atau bagian pertanahan nanti bidang apa sekarang namanya? Bidang tata ruang dan pertanahan, gitu kan? Atau nanti sehingga pertanyaan ini nanti bisa minimal bisa kami menjawabnya. Karena saya kira mereka hari ini itu termasuk menunggu rapat kita apa hasilnya. Kami juga ingin apa yang kita hasilkan di rapat sore hari ini ada langkah maju gitu, minimal dari yang sudah mereka rasakan sebelum-sebelumnya. Kalau hari ini misalnya tidak ada sesuatu yang baru yang bisa kita dapatkan, saya kira masyarakat juga syakwa sangkanya itu masih sangat tinggi. Kalau kita punya semangat yang sama mencari solusi, mudah-mudahan kalau ada pertemuan kedua nanti ada yang lebih maju. Dan sekali lagi atas nama Komisi 1 kami mohon maaf kiranya dalam menempatkan bapak-bapak semuanya kurang berkenan, dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bapak-bapak semua tidak tersinggung. Ini bagian dari komitmen kita bersama untuk mencari solusi, dan mudah-mudahan yang terbaik bisa kita hasilkan untuk masyarakat kita, masyarakat Lampung yang sama-sama kita. Mungkin itu kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup dengan mengucapkan berbeda dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang sudah diperpanjang sih? Sudah.
dengan masa waktu 25 tahun juga, dan diperpanjangnya tahun 2015. Jadi saat habis langsung diperpanjang oleh pihak PT. Itu sekarang terpecah jadi berapa sertifikat? Jadi 10. Sejak tahun berapa itu? 2015. Kalau sebelumnya? Satu mungkin. Saya juga kurang tahu, belum lihat. Jadi perpanjangan mulai tahun kapan, Bu? 2015 Sampai dengan 2040. Bu, Bu, tadi kan ada dua dari masyarakat melebihi banget. Nah, itu seperti apa sih Bu tanggapan dari BPN Kalau sendiri? menurut saya sih enggak. enggak ya, Bu? Sama tadi ada permintaan dari pihak DPRD untuk mengukur ulang itu bagaimana, Bu? Ya itu tadi, kalau mau ngukur ulang harus pihak pemilik sertifikat yang minta diukur ulang. Bu, Pak, kedengeran. Jadi pihak pemegang sertifikat PT Gunung Aji Jayanya minta memohon pengukuran ulang. Jadi nggak bisa kalau misalnya pihak masyarakat yang minta, karena bukan di apa, pokoknya diibaratkan hak milik kita, orang lain yang mau minta ukur ulang. Ini kan hak saya gitu, jadi enggak. Jadi yang punya pemegang sertifikat lah yang harus mohon. Ini kan ada konflik nih Bu. Nah, mungkin pemerintah bisa nggak Bu meminta untuk perusahaan melakukan pengukuran? Bisa sekali. Apakah nanti kita ada upaya untuk melakukan itu Bu, agar konflik ini bisa terselesaikan? Bisa ada, harus ada. Dari AGU yang udah fix, udah diperpanjang ya? Sudah diperpanjang. Iya. Hasil yang jelas, kalau saya kira secara pribadi dan secara komisi, kita tidak begitu bahagia ya hasil hari ini. Pertama, karena PT Gunung Aji Jaya tidak hadir, padahal ini kan bagian dari yang akan kita cari solusinya. Yang kedua, beberapa yang kita panggil seperti dari BPN itu terlihat tidak siap. Jadi beberapa pertanyaan yang kita perdalam mereka tidak bisa menjawab. Pertanyaan apa yang menjurus ke arah itu, Bang? Yang pertama tadi terkait misalnya dimungkinkan ada pengukuran ulang. Karena aspirasi masyarakat kan sebagian yang hadir ke kami itu minta pengukuran ulang karena mereka berkeyakinan ada sebagian dari hak mereka yang tercaplok oleh PT Gunung Aji Jaya. Nah, mereka kan tadi tidak bisa menerangkan secara gamblang kan, gitu kan. Siapa aja pihak yang kita undang hari ini? Hari ini kita mengundang pemerintah daerah, bupati dan melalui asistennya, terus bagian pertanahan di Perkim, terus bagian hukum yang hadir dari Kesbangpol, terus kita manggil ATR BPN dan PT Gunung Aji Jaya. Langkah selanjutnya, Bang? Kita akan memanggil ulang karena kita kan memang niatnya ingin menjadi bagian dari solusi. Maka kita akan manggil ulang biar menjadi terang benderang sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu bisa kita kita perjuangkan secara maksimal. Kapan rencananya? Segera. Syukur-syukur minggu ini bisa kita panggil ulang. Bang, kita sudah dapat salinan sertifikat HGU tadi, Bang? Belum, tadi kan mau dikasih. Nanti mungkin kita kalau membaca sudah tapi mendapat belum karena mereka juga punya satu tadi dari asisten satu kan. Tapi secara fisik kita udah lihat itu, Bang. Secara fisik saya fotokopiannya, tapi asli apa tidak kan saya tidak tahu. Dan tadi kan masyarakat meminta untuk dilakukan pengukuran ulang, sedangkan yang bisa itu pengajuannya dari perusahaan. Tadi dari BPN sendiri menyatakan bahwa apa bisa dilakukan ketika pemerintah meminta perusahaan. Apakah kita dari DPR akan mendorong itu, Pak? Ya, itu kan bagian yang kita minta BPN itu memperdalam opsi-opsi apa yang bisa atau siapa yang bisa melakukan sehingga pengukuran ulang itu bisa dilakukan. Kalau memang pemerintah daerah itu bagian dari yang bisa meminta untuk pengukuran ulang, saya kira DPRD menjadi bagian yang terdepan untuk itu bisa dilakukan. Terkait kanal sedalam 4 meter bagaimana, Bang? Nah itu juga artinya tadi kan saya tidak mendapat jawaban yang menggembirakan. Kan realitasnya kanal itu kan ada, realitasnya kanal itu meresahkan karena sebagian itu sangat berdekatan dengan rumah penduduk. Tapi kan teman-teman dari Pemda khususnya dari
Perkim yang hadir atau dari bagian hukum yang hadir itu tidak bisa menjawab secara gamblang. Makanya nanti akan kita panggil ulang, termasuk kita akan memperjelas masalah itu. Alasan perusahaan sendiri nggak hadir apa? Tidak ada keterangan, dan kita sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh PT Gunung Aji Jaya tidak menghadiri undangan dari kami. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat, Bang.